Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusno Fatina dengan NIM X902308352 dari kelompok 1 PGSD 1 PPG Peradaban Gelombang 2 tahun 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya mengenai seminar pendidikan profesi guru. Pada kali ini ada 3 topik bahasan. Yang pertama yaitu mengenai visi pribadi saya, yang kedua yaitu hasil refleksi pengalaman belajar, dan yang terakhir yaitu mengenai desain inovasi pembelajaran atau modul ajar yang telah saya buat. Langsung saja kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu mengenai visi pribadi sebagai seorang guru. Visi saya pribadi untuk pendidikan di Indonesia adalah mewujudkan pendidikan yang dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang bertakwa, adaptif, berakhlak mulia, dan memiliki keterampilan abad 21, sehingga mampu bersaing dalam masyarakat global. Visi terhadap sosok calon guru, visi saya terhadap sosok calon guru adalah menjadi guru profesional yang kreatif, inovatif, berwawasan global, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dan sesuai dengan minat serta kebutuhan peserta didik. Yang akan saya lakukan untuk mencapai visi-visi tersebut adalah 1. Mengikuti pendidikan profesi guru dengan baik. Yang kedua, mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan kompetensi guru profesional. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Yang kelima, menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Yang keenam, merancang pembelajaran yang sesuai dengan minat, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, yaitu topik bahasan kedua atau poin kedua, mengenai hasil refleksi pengalaman belajar saya selama mengikuti program pendidikan profesi guru di Universitas 11 Maret, yaitu pada semester 1 dan semester 2. Yang pertama yaitu mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada mata kuliah ini, saya mempelajari tentang pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, mengenai praktik baik pendidikan dan pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Mata kuliah yang kedua yaitu mengenai pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Pada mata kuliah ini, saya mempelajari mengenai teori belajar, mengenai pendidikan yang berpusat kepada peserta didik, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman serta nyaman. Mata kuliah selanjutnya yaitu Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1. Pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1, saya mempelajari mengenai prinsip Understanding by Design dalam perancangan pembelajaran dan asesmen, lalu mempelajari mengenai asesmen yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik menggunakan pendekatan teaching at right level serta culturally responsive teaching. Selanjutnya, pada prinsip pengajaran dan asesmen 2, yaitu merupakan lanjutan dari prinsip pengajaran dan asesmen 1, mempelajari mengenai pemahaman karakteristik kebutuhan belajar peserta didik dengan menggunakan asesmen awal, teaching at the right level, dan culturally responsive teaching. Pada mata kuliah Praktik Pengalaman Lingkungan 1, pada mata kuliah ini saya mengimplementasikan secara langsung ke sekolah dasar yang menjadi mitra Universitas 11 Maret mengenai proses pembelajaran dimulai dengan orientasi, observasi, asistensi mengajar, praktik terbimbing, dan refleksi. Jadi pada kegiatan Praktik Pengalaman Lingkungan 1 ini, saya mengimplementasikan langsung ke sekolah dasar mengenai bagaimana proses pembelajaran itu berjalan. Lalu saya juga melaksanakan asistensi mengajar, yaitu membantu guru pada sekolah tersebut mengajar dalam kelas. Lalu terdapat praktik terbimbing, yaitu kita sebagai mahasiswa PBG belajar secara langsung menjadi seorang guru dalam kelas, namun dengan masih dalam bimbingan atau bantuan guru pamong. Selanjutnya yaitu Praktik Pengalaman Lingkungan 2. Ini merupakan lanjutan dari Praktik Pengalaman Lingkungan 1.
sama, yaitu mengimplementasikan langsung ke sekolah dasar mengenai proses pembelajaran yang lebih mendalam dari sebelumnya, dimulai dengan kegiatan orientasi, yaitu kegiatan mengenal lingkungan sekolah, administrasi, dan sebagainya. Lalu kegiatan observasi, yaitu mengamati lingkungan sekolah secara langsung. Lalu ada kegiatan praktik terbimbing, yaitu masih sama, kegiatan menjadi guru dalam kelas melangsungkan pembelajaran, namun masih dibimbing oleh guru pamong. Lalu praktik mandiri, yaitu kita belajar menjadi guru sesungguhnya sudah tanpa bimbingan dari guru pamong. Dan terakhir yaitu refleksi. Selanjutnya mengenai perancangan dan pengembangan kurikulum. Pada mata kuliah ini saya mempelajari tentang konsep pengembangan kurikulum dengan kerangka understanding by design. Lalu mempelajari mengenai modul implementasi, pembelajaran dalam understanding by design, dan problematika, serta evaluasi implementasi dari understanding by design. Selanjutnya yaitu mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Pada mata kuliah ini, saya mempelajari mengenai teknologi dan media pembelajaran pada lingkungan abad ke-21 dengan multimedia. Jadi, pada mata kuliah ini, saya belajar mengenai bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan penerapan teknologi. Seperti dalam penggunaan media pembelajaran, saya belajar mengenai menyusun atau membuat media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan inovatif. Salah satunya yaitu membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi atau web Canva. Lalu mengemas pengerjaan soal evaluasi dengan lebih menyenangkan menggunakan quizzes seperti itu. Mata kuliah selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pada mata kuliah ini saya mempelajari mengenai strategi, aspek, implementasi, dan evaluasi berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan, kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar peserta didik. Jadi pada pembelajaran berdiferensiasi ini saya memahami bahwa seorang guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang mengakomodasi semua kebutuhan peserta didik. Karena seperti yang diketahui bahwa setiap peserta didik dalam kelas itu unik dan memiliki khas masing-masing. Jadi menjadi guru itu harus mampu merangkul semua peserta didik tanpa membeda-bedakan. Begitu. Lalu pada pembelajaran sosial emosional, pada mata kuliah ini saya mempelajari tentang CASEL, experiential learning, dan school well-being. Pada experiential learning, yaitu pembelajaran yang kita menggunakan pengalaman peserta didik secara langsung dalam pembelajaran. Lalu school well-being yaitu berusaha menciptakan lingkungan sekolah yang mensejahterakan peserta didik, termasuk mensejahterakan dari segi fisik dan psikis dari peserta didik tersebut. Mata kuliah yang selanjutnya yaitu mata kuliah proyek kepemimpinan. Pada mata kuliah ini, saya mengidentifikasi dan mengembangkan kekuatan kepemimpinan dengan berbagai aksi nyata, melatih keterampilan komunikasi yang efektif, serta mempelajari bagaimana mengelola konflik dengan bijaksana melalui kegiatan interaktif, studi kasus, dan latihan simulasi. Yang selanjutnya yaitu mata kuliah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pada mata kuliah ini, saya mempelajari mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, khususnya di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu mata kuliah seminar pendidikan profesi guru. Pada mata kuliah ini, saya meningkatkan kemampuan melakukan refleksi secara logis, kritis, dan sistematis terhadap pengalaman belajar selama mengikuti pendidikan profesi guru. Ya, sebelum masuk ke dalam refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program pendidikan profesi guru, saya akan sedikit menguraikan antara semua mata kuliah pendidikan profesi guru yang telah saya pelajari pada semester 1 dan semester 2. Keterkaitan mata kuliah satu dengan yang lain selama mengikuti program pendidikan profesi guru prajabatan. Di sini saya telah diperkaya dan dibekali dengan banyak ilmu baru tentang bagaimana merancang dan melaksanakan pembelajaran yang benar-benar mengutamakan kepentingan peserta didik. Fokus utama yaitu tentang kemandirian peserta didik, kebutuhan belajar peserta didik, dan bagaimana asesmen yang sesuai dengan peserta didik. Hal ini tentunya sesuai dengan
kebijakan kurikulum yang telah berjalan sampai saat ini, yaitu kurikulum merdeka atau yang biasa disebut UMER, yang mengakomodasi seluruh kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan karakteristik masing-masing peserta didik. Selanjutnya yaitu mengenai refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program pendidikan profesi guru. Saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik, di mana dalam proses pembelajarannya, seorang guru harus menerapkan pembelajaran yang berbeda bagi setiap peserta didik. Selanjutnya yaitu, saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus mampu mengenali karakteristik setiap peserta didik, mampu mengembangkan kemampuan diri dalam kaitannya dengan penguasaan materi pembelajaran secara lebih luas dan mendalam, mampu menguasai dan memahami berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang bervariatif dan menarik. Selanjutnya, saya harus menggunakan media pembelajaran yang menarik dan inovatif, lalu menguasai teknologi dalam pembelajaran, dan menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan peserta didik agar dapat menciptakan suatu lingkungan belajar yang positif, serta aman dan nyaman bagi peserta didik dalam belajar. Rencana tindak lanjut, ada 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru adalah yang pertama, pengembangan. Saya harus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan saya untuk menjadi seorang guru yang profesional nanti dalam mengembangkan langsung pengalaman saya untuk menjadi guru di sekolah-sekolah. Selanjutnya yaitu hubungan komunikasi. Saya sebagai guru hendaknya membangun hubungan komunikasi yang baik dengan berbagai kalangan seperti kepala sekolah, guru yang lain, peserta didik utamanya, dan membangun hubungan komunikasi yang baik dengan orang tua siswa atau wali murid siswa. Selanjutnya, sebagai guru profesional, saya akan melakukan pembelajaran yang menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda, menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Lalu, saya akan melakukan pembelajaran yang menyesuaikan perkembangan zaman. Saya akan melakukan pembelajaran yang menerapkan teknologi digital pada abad ke-21 ini. Saya akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Lalu, pembelajaran dengan menerapkan karakter profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan refleksi diri untuk meningkatkan kompetensi diri dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu poin ketiga yaitu mengenai desain inovasi pembelajaran atau modul ajar yang telah saya susun. Berikut adalah modul ajar yang telah saya susun, yaitu mengenai modul ajar kurikulum merdeka pada mata pelajaran matematika kelas 2 sekolah dasar. Informasi umum pada identitas modul, nama penyusun adalah Kusno Fatimah, lalu identitas sekolahnya ada SD IT Insan Mulia Surakarta. Mata pelajarannya yaitu matematika, topik yang dibahas pada modul ajar ini adalah bangun datar. Jenjang sekolah dasar, fase A kelas 2, tahun pelajaran 2023-2024, semester 2, dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit, pada jumlah pertemuannya yaitu 1, model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Cheating at the Right Level atau TRLL. Lalu metode yang digunakan yaitu adalah metode tanya jawab, diskusi, dan unjuk kerja atau presentasi. Lalu target peserta didiknya adalah peserta didik umum bukan berkebutuhan khusus. Jumlah peserta didiknya ada 27 peserta didik. Pemetaan peserta didik pada modul ajar ini, 1. Peserta didik yang memiliki pemahaman sangat baik terkait mengenal berbagai bangun datar segi 3, segi 4, segi banyak, lingkaran, terdapat 10 peserta didik. 2. Peserta didik yang memiliki pemahaman baik terkait mengenal berbagai bangun datar seperti segi 3, segi 4, segi banyak, dan lingkaran, terdapat 10 peserta didik. Yang ketiga, peserta didik yang memiliki pemahaman cukup dan kurang terkait mengenal berbagai bangun datar seperti segi 3, segi 4, segi banyak, dan lingkaran, terdapat 7 peserta didik. Kompetensi awal dari modul ajar ini,
dalam pembelajaran, peserta didik memahami bentuk-bentuk bangun datar segitiga, segi empat, segi banyak, dan lingkaran. Profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran ini, pada kegiatan pembelajaran ini akan dilatihkan dimensi profil pelajar Pancasila tentang satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dengan cara melatih peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, mandiri dengan cara sadar diri dan tidak ketergantungan pada teman saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu bergotong royong dengan cara melatih peserta didik untuk saling membantu, bekerja sama dalam kelompok saat melaksanakan kegiatan praktikum, diskusi, maupun presentasi hasil kerja kelompok. 4, yaitu mengenai bernalar kritis, yaitu dengan cara melatih peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan dalam peristiwa kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan topik materi. Selanjutnya, media, bahan, dan sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran. 1. Ruang kelas. 2. Ada LCD dan proyektor. 3. Ada laptop. 4. Ada jaringan internet atau wifi. Yang kelima, buku guru dan buku siswa matematika kelas 2 sekolah dasar dan referensi lain. Yang keenam, mengenai video tentang bangun data. 7. Ada PPT tentang bangun data. 8. Ada benda-benda konkret bangun data seperti kertas, penggaris segitiga, tutup gelas, dan sebagainya. Selanjutnya ada mengenai kompetensi inti. Yang pertama yaitu capaian pembelajaran. Pada akhir fase A, peserta didik dapat mengenal berbagai bangun data seperti segitiga, segi empat, segi banyak, dan lingkaran. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati video, PowerPoint, penggunaan media benda konkret, dan diskusi tentang bangun data. Peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk bangun data seperti segitiga, segi empat, segi banyak, dan lingkaran dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan mengamati video, PowerPoint, penggunaan media benda konkret, dan diskusi tentang bangun data. Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri bangun data seperti segitiga, segi empat, segi banyak, dan lingkaran dengan tepat. Pada pembelajaran, terdapat pertanyaan pemantik yang pertama, pernahkah kamu mengamati bentuk permukaan papan tulis? Seperti apa bentuknya? Yang kedua, pernahkah kamu mengamati tutup gelas? Apa bentuk bangun datar di sana? Yang ketiga, bisakah kamu menyebutkan bentuk-bentuk bangun datar yang lain? Jadi pertanyaan pemantik ini digunakan untuk memantik peserta didik agar aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai pemahaman bermakna. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sering menemui banyak barang yang berbentuk seperti suatu bangun datar. Pada pembelajaran ini, peserta didik akan mampu mengidentifikasi luas garis dan ciri-ciri bangun datar sehingga lebih memahami bahwa benda-benda atau barang-barang yang di sekitar kita itu memiliki bentuk dan dapat diidentifikasi ciri-cirinya. Selanjutnya yaitu mengenai kegiatan pembelajaran. Terdapat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kita mulai dari kegiatan pendahuluan. Kelas dibuka dengan salam. Salah satu peserta didik memimpin doa dilanjutkan dengan penegasan oleh guru tentang pentingnya berdoa sebelum memulai suatu kegiatan dalam rangka menanamkan keyakinan yang kuat terhadap kuasa Tuhan Yang Maha Esa dalam memahami ilmu yang dipelajari, yaitu PPK religius. Yang ketiga, peserta didik dicek kehadiran dengan melakukan presensi oleh guru, PPK disiplin. Lalu peserta didik menyanyikan lagu nasional, PPK nasionalisme. Yang kelima yaitu guru bertanya kepada peserta didik tentang kondisi pada pagi hari ini. Yang keenam, peserta didik bersama guru mengingat materi yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu merupakan kegiatan apersepsi. Yang selanjutnya yaitu peserta didik menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru terkait materi guna memantik peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran, yaitu termasuk ke dalam communication dan critical thinking. Lalu ada yang ke-8 yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini.
Dari beberapa kegiatan tersebut merupakan kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu yaitu 10 menit. Selanjutnya yaitu kegiatan inti, dikarenakan pada pembelajaran ini saya menerapkan model pembelajaran problem based learning, oleh karena itu terdapat beberapa sintaks atau langkah-langkah model yang akan saya lalui. Yang pada tahap pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Peserta didik menyanyikan lagu Topi Saya Bundar bersama-sama, yaitu termasuk dengan collaboration dan diferensiasi konten. Pada kegiatan ini, peserta didik bernyanyi lagu Topi Saya Bundar dengan diperagakan selain tujuannya untuk membuat peserta didik meningkatkan semangat, juga menghubungkan dengan materi yaitu mengenai topi yang berbentuk bundar atau lingkaran. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk menyebutkan bentuk dari topi yang dinyanyikan tadi, yaitu critical thinking communication. Lalu selanjutnya, peserta didik mengamati PowerPoint tentang bangun datar yang ditampilkan oleh guru. Hal ini termasuk dengan diferensiasi konten. Lalu peserta didik menyebutkan benda apa saja yang ada dalam PowerPoint, termasuk dalam critical thinking. Lalu peserta didik diberi penjelasan apa itu ruang garis dan ciri-ciri bangun datar dengan bantuan media benda konkret, termasuk dengan diferensiasi konten. Selanjutnya yaitu peserta didik mengidentifikasi ciri-ciri suatu bangun datar yang ditayangkan oleh guru, yaitu termasuk dalam keterampilan critical thinking dan collaboration. Selanjutnya, model problem based learning. Tahap kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat pemahaman peserta didik, menganut pada pemetaan peserta didik di awal tadi. Itu termasuk ke dalam pendekatan AER dan diferensiasi proses. Lalu selanjutnya, peserta didik dibimbing untuk duduk bersama kelompok masing-masing dengan menata meja dan kursi sesuai pembagian kelompok. Ini termasuk dengan diferensiasi lingkungan belajar. Selanjutnya, peserta didik menerima lembar kerja peserta didik atau LKPD yang dibagikan oleh guru sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik. Ini adalah mencerminkan pendekatan DARA yang tadi telah dibagi 3 kelompok sesuai dengan pemetaan. Tahap ketiga dalam model PBL adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Peserta didik diberi penjelasan oleh guru mengenai petunjuk pengerjaan LKPD. Ini adalah pencerminan dari pendekatan DARA dan diferensiasi proses. Pada kelompok A, mengidentifikasi bentuk-bentuk bangun datar yang ada pada LKPD sesuai dengan penomorannya, beserta ciri-ciri dan contoh benda yang ada di sekitar. Ini pada kelompok A itu mendapatkan LKPD yang kesukarannya tinggi. Lalu pada kelompok B, mengidentifikasi bentuk-bentuk bangun datar yang ada pada LKPD sesuai dengan penomorannya beserta ciri-ciri. Ini termasuk dengan kesukaran sedang. Lalu pada kelompok C, mengidentifikasi bentuk-bentuk bangun datar yang ada pada LKPD sesuai dengan penomorannya. Ini termasuk dengan kesukaran rendah. Lalu tahap keempat dari model PBL yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik bersama teman sekelompok mengidentifikasi ciri-ciri bangun datar yang telah tersaji di LKPD. Ini termasuk dalam keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis, dan membangun kreativitas dalam berdiskusi. Selanjutnya yaitu peserta didik bertanya kepada guru apabila mengalami kesulitan. Selanjutnya yaitu tahap kelima dari model problem based learning, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setiap kelompok secara bergiliran mempresentasikan hasil diskusi, pencerminan dari keterampilan berkomunikasi, lalu peserta didik bersama guru membahas hasil diskusi mengenai identifikasi ciri-ciri bangun datar yang telah didiskusikan bersama teman sekelompok. Itu mencerminkan keterampilan yang berkomunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis. Lalu peserta didik bersama guru melakukan tanya jawab mengenai hasil diskusi. Peserta didik yang lain dan guru memberikan apresiasi dan tanggapan kepada yang sudah presentasi dengan bertepuk tangan. Apa yang telah saya jelaskan tadi merupakan bagian dari kegiatan inti yang dialokasikan waktu dengan waktu 45 menit.
Selanjutnya yaitu kegiatan terakhir adalah kegiatan penutup. Peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran hari ini. Lalu peserta didik membuat resume tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Lalu peserta didik bersama guru melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu peserta didik mengerjakan soal evaluasi yang dibagikan oleh guru. Lalu guru menyampaikan kegiatan pengayaan dan remedial dari hasil pengerjaan soal evaluasi. Guru menginformasikan materi yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenai materi bangun datar. Langkah terakhir, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan mengucapkan salam. Pada kegiatan penutup ini, alokasi waktunya adalah 10 menit. Selanjutnya yaitu mengenai asesmen. Di sini terdapat 3 jenis asesmen yang saya laksanakan. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif dengan bentuk tes tertulis. Yang kedua yaitu asesmen formatif dengan bentuk asesmen ada penilaian sikap dengan observasi dan penilaian keterampilan dengan unjuk kerja atau presentasi. Yang ketiga yaitu asesmen sumatif berupa penilaian pengetahuan dengan soal evaluasi yaitu tes tertulis. Selanjutnya kegiatan remedial dan pengayaan dari pembelajaran ini. Yang pertama ada kegiatan remedial. Peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target guru melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual dan memberikan tugas individual tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan. Yang kedua yaitu kegiatan pengayaan. Peserta didik yang daya tangkap dan daya kerjanya lebih dari peserta didik lain, guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah dipelajari pada hari tersebut. Selanjutnya yaitu terdapat kegiatan refleksi, ada refleksi guru dan refleksi peserta didik. Pada refleksi guru, pernyataannya, saya yakin tujuan pembelajaran telah tercapai. Saya melihat peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Saya melihat peserta didik antusias dalam pembelajaran. Saya melihat peserta didik antusias dalam pembelajaran. Saya melihat peserta didik memahami materi pembelajaran. Dan saya melihat hambatan dan kesulitan ketika pembelajaran. Itu tadi adalah refleksi untuk guru. Selanjutnya adalah refleksi untuk peserta didik dengan pernyataan. 1. Saya yakin pengetahuan dan keterampilan bertambah. 2. Saya terlibat aktif dalam pembelajaran. 3. Saya antusias mengikuti pembelajaran dari guru. 4. Saya memahami materi yang diajarkan guru. 5. Saya kesulitan ketika mengikuti pembelajaran dari guru. Dan 6. Saya akan lebih aktif dalam pembelajaran berikutnya. Selanjutnya yaitu glosarium. Terdapat beberapa istilah dari pembelajaran tersebut. Daftar pustakanya adalah Adelia Desi dan Syafrizal tahun 2022. Matematika kelas 2 berdasarkan kurikulum mereka, Jakarta, dengan penerbitnya adalah Erlangga. Selanjutnya yang terakhir ada lampiran. Untuk lampiran yang pertama yaitu berupa bahan ajar. Di sini saya membuat bahan ajar juga telah mengimplementasikan dari teknologi yang telah saya pelajari. Saya membuat bahan ajar melalui aplikasi atau web Canva. Berikut adalah bahan ajar mengenai bangun data sekolah dasar kelas 2. Pada bahan ajar terdapat materi yang saya ajarkan pada pembelajaran ini yaitu mengenai luas garis bangun data. Dengan disertai dengan contoh gambar seperti pada bahan ajar tersebut terdapat gambar penggaris segitiga, jadi ditunjukkan bagian mana yang berupa atau disebut dengan luas garis. Lalu juga ada gambar papan tulis, jadi peserta didik selain melihat bahan ajar yang saya tampilkan di PowerPoint, saya kemas dalam PowerPoint, peserta didik juga dapat mengamati langsung di lingkungan kelasnya, yaitu terdapat sebuah papan tulis, lalu ditunjukkan bagian mana luas garis dari papan tulis tersebut. Ya, lalu materi yang ada pada bahan ajar selanjutnya itu mengenai ciri-ciri bangun datar. Jadi bangun datar itu memiliki 3 ciri-ciri, yaitu sisi, sudut, dan titik sudut. Sisi adalah luas garis yang membatasi suatu bangun datar. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua sisi. Titik sudut adalah titik pertemuan dari dua sisi. Berikut diberikan contoh gambar bangun datarnya dan ditunjukkan bagian mana yang berupa sisi, bagian mana yang berupa sudut,
dan bagian mana yang berupa titik sudut. Selain itu juga dijelaskan bahwa bangun segitiga itu tidak hanya ada satu jenis segitiga, tapi ada beberapa jenis bangun segitiga, seperti segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Ditunjukkan bahwa segitiga itu memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Selanjutnya yaitu peserta didik dijelaskan mengenai bahan ajar segi 4. Pada bangun datar segi 4 juga terdapat beberapa jenis bangun datar segi 4, termasuk dengan persegi panjang, trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, belah ketupat, layang-layang, dan jajar ginjang. Pada bagian bangun datar segi 4 ini juga ditunjukkan bagian-bagian mana yang merupakan sisi, sudut, dan titik sudut. Dengan ciri-ciri memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Bangun datar lainnya yaitu bangun datar ada segi 5 dan segi 6. Jadi peserta didik juga diajarkan bangun datar segi banyak ini yaitu segi 5 dan segi 6, beserta ciri-cirinya. Selanjutnya yaitu media pembelajaran yang saya gunakan selama pembelajaran. Yang pertama terdapat saya menggunakan video YouTube dengan link sebagai berikut yang ada di layar, yaitu mengenai lagu Topi Saya Bundar. Jadi, selain untuk membangkitkan semangat dan motivasi peserta didik dalam belajar, lagu tersebut juga dapat dikaitkan dengan materi bangun datar, yaitu bangun datar lingkaran. Selanjutnya mengenai PowerPoint tentang bangun datar, seperti yang ada pada layar, saya telah membuat sebuah PowerPoint yang berisi materi-materi dari bangun datar. Materi-materi tersebut selain berisi gambar-gambar juga berisi penjelasan dari seperti yang ada di bahan ajar tadi. Bahan ajar tadi yaitu ciri-ciri bangun datar dan contoh-contoh benda yang ada di sekitar kita. Seperti yang ada di bawah ini terdapat media selanjutnya yaitu media benda konkret atau benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk seperti bangun datar. Ada bingkai foto, ada jam dinding yang berbentuk lingkaran, ada buku tulis yang berbentuk seperti persegi panjang, ada permukaan lautan yang bentuknya seperti lingkaran, dan ada penggaris segitiga, serta benda lainnya yang mungkin terdapat di dalam kelas. Selanjutnya yaitu mengenai lembar kerja peserta didik. Jadi di sini saya membuat 3 LKPD sesuai dengan pemetaan kebutuhan atau tingkat pemahaman peserta didik sebelumnya, yaitu karena saya menggunakan pendekatan TRL. Yang pertama untuk LKPD kelompok A dengan materi bangun datar pada kelas 2 dengan petunjuk pengerjaan seperti yang ada pada layar. Jadi peserta didik diminta untuk menuliskan bentuk bangun datar sesuai dengan penomorannya, dan menyebutkan ciri-ciri bangun datar dan memberikan contoh benda yang ada di sekitar. Ya, bangun datar saya bentuk seperti rumah dan saya beri penomoran. Lalu saya menyediakan tabel untuk menulis tadi nama bangun datar, ciri-ciri dan contoh benda di sekitar. Jadi yang ini adalah untuk peserta didik dengan kelompok A atau tingkat pemahaman yang sangat baik. Selanjutnya yaitu LKPD untuk kelompok B atau kelompok dengan tingkat pemahaman baik tadi. Pada LKPD ini juga sama, saya sajikan beberapa bangun datar yang disajikan berupa seperti rumah. Pada kelompok B ini, peserta didik diminta untuk mendiskusikan bentuk bangun datar apa saja yang ada pada gambar sesuai dengan penomorannya, lalu menyebutkan ciri-ciri bangun datar tersebut. Ya, pada kelompok B juga saya beri tabel untuk menulis hasil diskusi mereka. Selanjutnya yaitu LKPD untuk kelompok C dengan tingkat pemahaman yang kurang tadi. Peserta didik pada kelompok C ini sama, saya juga memberikan gambar dari bangun datar yang sama, tetapi peserta didik hanya diminta untuk menuliskan gambar bangun datar apa saja yang ada pada gambar sesuai dengan penomorannya pada tabel yang telah saya sediakan. Selain itu, peserta didik juga diminta untuk menggambar ulang bentuk bangun datar pada kolom yang disediakan sesuai dengan penomorannya. Jadi itu tadi adalah 3 LKPD yang saya sediakan untuk 3 kelompok berdasarkan pemetaan tingkat pemahaman peserta didik di awal pembelajaran tadi. Selanjutnya adalah lampiran asesmen. Yang pertama ada asesmen
diagnostik kognitif. Tujuannya yaitu mengetahui pemahaman peserta didik terhadap bentuk-bentuk bangun data sebelum masuk materi ciri-ciri bangun data. Berupa tes tertulis, yaitu yang ada seperti pada layar. Saya menyediakan beberapa kelompok dari suatu benda yang ada di sekitar. Jadi peserta didik diminta untuk melingkari gambar yang benar. Misalnya pada yang pertama tersebut disuruh untuk melingkari gambar yang berbentuk segitiga. Dan pada gambar tersebut yang berbentuk seperti segitiga, seperti bangun datar segitiga adalah semangka. Jadi, apabila peserta didik jawabannya benar, maka peserta didik akan melingkari benda semangka. Begitupun seterusnya. Selanjutnya yaitu rubrik penilaian. Aspeknya yaitu mengenal bangun data. Kriterianya sangat baik. Peserta didik menjawab 5-6 bentuk bangun datar dengan benar. Lalu pada kriteria baik, peserta didik dapat menjawab 3-4 bentuk bangun datar dengan benar. Lalu pada kriteria cukup, peserta didik menjawab 1-2 bentuk bangun datar dengan benar. Lalu kriteria perlu bimbingan atau sangat kurang ini, peserta didik belum mampu menjawab bentuk bangun datar dengan benar. Berikut juga saya sertakan lembar penilaiannya. Selanjutnya adalah asesmen diagnostik non-kognitif berupa beberapa pertanyaan untuk mengetahui kondisi awal peserta didik pada pembelajaran. Pertanyaannya yaitu, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Yang kedua, apakah kalian dalam keadaan sehat? Apakah anak-anak bersemangat belajar hari ini? Apakah anak-anak sudah sarapan pagi ini? Apakah anak-anak sudah mengulang pelajaran tadi malam? Jadi 5 pertanyaan tersebut adalah asesmen diagnostik non-kognitif untuk peserta didik. Selanjutnya yaitu asesmen atau penilaian sikap. Pedomannya adalah seperti yang ada pada layar, yaitu memberikan tanda checklist pada kolom yang tersedia jika peserta didik sudah menunjukkan sikap atau perilaku tersebut. Jadi terdapat aspek penilaiannya adalah sikap religius, sikap gotong royong, sikap berpikir kritis, dan mandiri. Penilaian sikap ini dilaksanakan dengan observasi atau mengamati peserta didik secara langsung. Asesmen selanjutnya yaitu berupa penilaian pengetahuan. Saya melampirkan kisi-kisi soal evaluasi dengan tujuan melalui kegiatan mengamati video PowerPoint, penggunaan media benda konkret, dan diskusi tentang bangun datar. Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri bangun datar. Berikut adalah indikator soalnya. Disajikan soal, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk bangun datar yang ada pada gambar, yaitu nomor soal 1. Lalu disajikan soal, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri bangun datar segitiga. Soal nomor 2, lalu ke soal nomor 3. Peserta didik disajikan gambar, lalu dapat mengidentifikasi benda yang berbentuk lingkaran. Nomor 4, disajikan gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk bangun datar tersebut, yaitu soal nomor 4. Soal yang nomor 5 dan nomor 10 ini adalah penyajian gambar, lalu peserta didik diminta untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk bangun datar sesuai penomoran. Berikut adalah soal evaluasi matematika kelas 2 bangun datar. Seperti yang saya telah dilampirkan pada kisi-kisi tadi, bahwa nomor 1 itu mengidentifikasi bentuk bangun datar segitiga. Nomor 2, mengidentifikasi ciri-ciri dari bangun datar segitiga berupa ciri-ciri sisinya. Lalu yang nomor 3, kita disajikan beberapa gambar, lalu peserta didik diminta untuk mengidentifikasi bangun mana yang berbentuk lingkaran. Soal nomor 4 yaitu disajikan bangun datar segi banyak tersebut, lalu peserta didik diminta untuk mengidentifikasi titik sudut yang ada pada gambar. Lalu untuk soal selanjutnya yaitu disajikan berupa gambar yang ada seperti pada di layar. Jadi pada gambar tersebut terdapat beberapa bangun datar juga, jadi peserta didik diminta untuk menuliskan bangun datar apa saja yang ada pada gambar sesuai dengan penomorannya. Saya juga melampirkan kunci jawabannya seperti yang ada pada layar, hasil dari jawaban dari soal evaluasi yang telah saya buat. Dengan penskoran pada soal pilihan ganda, apabila benar itu jawab 1, nilainya 1, lalu salah 0. Lalu pada isian singkat, benar itu 1 dan salah 0. Jadi nilai akhirnya nanti
Pilihan ganda, jawaban benar pilihan ganda plus isian dikali 10. Selanjutnya yaitu penilaian keterampilan. Berikut ada pedoman penilaian kompetensi keterampilan terdapat 3 aspek. Lampiran terakhir yaitu mengenai kegiatan pengayaan dan remedial. Sekian penjelasan dari saya mengenai modul ajar. Sekian juga presentasi dari seminar pendidikan profesi guru yang telah saya presentasikan tadi, mulai dari ada visi pribadi saya, ada refleksi pengalaman belajar, dan yang terakhir modul ajar ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.